Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah maba'ad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan dicurahkan kepada baginda dalam Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim ke rumah Ketua Yayasan Al-Mansuriyah Al-Mukarram Ki Haji Asmat Mansur MA, yang dimana beliau telah memberikan sebuah motivasi pelopor pendidikan di wilayah kita, yang mudah-mudahan nanti kita sama-sama akan dengarkan dan kita saksikan kronologis sejarahnya Yayasan Al-Mansuriyah ini, dari mana, visi misinya apa, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semuanya untuk semangat terus belajar dalam menuntut ilmu, khususnya untuk ilmu agama, yang dimana ini salah satu ajang kita untuk menuju sebuah kebaikan. Oke, tidak akan lama, kita langsung aja bertemu beliau dan kita akan bertanya-tanya tentang sekelumit Yayasan Al-Mansuriyah ini. Bagaimana persiapannya? Mari kita saksikan bersama-sama di channel kami dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Cis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim hadir langsung bersama Ketua Yayasan Al-Mansuriyah, Bapak Kiai Haji Asmat Mansur. Kita tanya-tanya di sini, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semuanya, apa aja perjuangan beliau bagaimana dalam membangun yayasan ini, dan apa aja harapan pesannya, kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita untuk masa depan kita dan juga jadi contoh buat kita bagaimana pentingnya kita dalam memegang sebuah pendidikan yang sangat luar biasa ini. Baik, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya pada kesempatan ini pengen bertanya-tanya tentang sekelumit Al-Mansuriyah, kronologisnya, dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang agak sedikit pribadi juga, nggak apa-apa ya Pak Kiai ya? Baik. Yang pertama nih Pak Kiai, saya pengen tahu nih pendidikan Pak Kiai dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan pesantrennya, mungkin bisa diceritakan kepada kami untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi. Silakan. Baik, saudara-saudara. Pertama saya tahun 1975 keluar sekolah dasar negeri ya. Nah, terus madrasahnya keluar tahun 1976. Jadi teman-teman saya tuh yang sudah keluar SD satu kelas saya pergi mondok duluan. Sedangkan saya ingin menyelesaikan madrasah dulu 1 tahun. Nah, selesai 1 tahun madrasah di tahun 1976. Nah, saya diajak oleh teman yang duluan mondok satu kelas. Saya diajak dengan mereka. Kemana tuh? Yaitu ke Purwakarta, tepatnya di Pleret. Nah, Pleret terkenal Sempur, itu pondok pesantren yang sufi ya, tasawuf ya. Mama Sempur ya? Ya, Mama Sempur. Mama Bakri, Mama Muhtar, itu pendirinya. Itu yang tidak pakai speaker, tidak pakai radio. Kalau kita jalan-jalan malam tuh sepi, nggak ada suara radio kayak di kita. Sunyi ya Pak ya? Sunyi sekali memang. Nah, tidak berjalan lama saya di situ, cuma kurang lebih 8 bulan. Oh iya. Karena teman saya yang duluan juga sudah satu persatu berhenti, satu persatu. Akhirnya tinggal saya sendirian. Karena saya juga sendirian nggak betah, akhirnya pulang juga. 8 bulan kurang lebih saya di pondok pesantren Sempur. Setelah itu saya meneruskan lagi pendidikan pesantrennya. Di mana? Yaitu pondok pesantren Tarbiyatul Falah Cicurug Sukabumi. Nah, lumayan sih, 2 tahun berjalan, meluluskan selesai sanawiyah. Setelah lulus, saya kurang paham tahunnya apa, tahun 80-an, 81 gitu. Nah, teman-teman bertanya setelah saya lulus dari situ mau kemana melanjutkannya. Saya cari info dulu dari teman-teman. Ada yang mengabarkan teman dari Cigombong, namanya saya lupa lagi. Cuma dari situlah saya dapat info, katanya di Bandung ada sebuah pesantren yang bahasa Arab, namanya pesantren Baitul Arqam. Oh iya. Pondok apa itu, Kampung Lembur Awi, Ciparai, kecamatannya, Ciparai kecamatannya, Kabupaten Majalaya gitu ya. Iya, masih Salafi itu Pak ya?
Udah modern itu. Oh, udah modern. Udah modern. Nah, sedangkan di Cicurug semua semua, Salafiyah. salafiyah semua. Jadi iya. nggak, walaupun sekolah tapi nggak ada umumnya. Baru saya menemukan umum yaitu di Baitul Arqam, Bandung. Saya melalui tes masuk, akhirnya saya diterima mau masuk aliyah tapi nggak mampu karena saya belajar dari umum itu cuma SD doang. Oh iya. Di Cicurug nggak belajar umum, jadi mungkin lupa lah gitu. Sedangkan di Bandung modern. Iya. Jadi mau masuk aliyah nggak nyampe, cuma diterima kelas 3 sanawiyah. Oh bukan kelas 3, maaf, kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah. Di Bandung juga saya tidak lama, sampai kelas 3 lulus sanawiyah. Iya. Jadi katakanlah orang kalau disebut alumni itu paling tidak lulus aliyah. Ya, Kita betul. sanawiyah udah boyong. Tapi alhamdulillah saya dekat sama kiai gitu. Sampai saya diakui murid yang bisa bahasa Arab walaupun baru masuk ke sini. Karena memang di Cicurug kita belajar bahasa Arab. Diperdalam ya Pak ya? Diperdalam bahasa Arab. Ke Bandung itu pas kita ada modal sedikit dari Cicurug, bahasa Arab di Bandung diperdalam. Ya. Disitulah kita belajar bahasa Arab dan kemudian memang kiainya juga lulusan Madinah gitu. Iya. Yaitu Ustaz Yusuf Salim Faqih. Di situ saya belajar kurang lebih 2 tahun. Lulus sanawiyah, saya mohon izin kepada kiai mau melanjutkan pendidikan saya ke aliyah, cuma tidak di Baitul Arqam lagi. Bertanya guru tuh, kemana? Maunya ke Probolinggo. Kiai langsung bertanya, Zainul Hasan? Iya, insya Allah ke Zainul Hasan. Oh iya, itu kiai udah masyhur. Mungkin salah satu waliullah itu pendirinya. Namanya Kiai Muhammad Hasan gitu. Nah, berangkatlah saya ke sana. Ke Probolinggo. Iya, Di pesantren Zainul Hasan. Tapi sebelumnya ada pengalaman yang menarik sebelum masuk Zainul Hasan, Genggong. Ya. Saya bersama teman-teman tuh jalan-jalan ke Madura dulu. Sempet ya. Dalam rangka mencari pondok pesantren yang kira-kira di mana betahnya tuh. Kurang lebih 1 bulan saya dengan teman berdua tuh di Madura, dari Bangkalan ke Banyuanyar, ke Beta-Beta, kemudian sampai ke Parindoan, Sumenep, sampai karena memang mencari pesantren yang kira-kira kita betah di mana tuh. Nah, udah jalan-jalan, nah disitulah pengalaman menarik pertama kali makan nasi jagung. Waduh. Di Madura, Merasakan nasi jagung Pak ya? di situ. Iya. Nah, kalau dulu kan cerita Madura itu serem. Iya. Orang takut dengan culiritnya. Galak-galak. Galak-galak. Nah, jangan coba-coba sama orang Madura. Tapi begitu kita masuk, ternyata nggak separah yang kita bayangkan. Begitu sopan, begitu religi, kemana-mana terus pakai sarung, naik beca pakai sarung, sampai macul di sawah juga pakai sarung juga. Luar biasa. Luar biasa. Salut. Dan Iya, di situ orang baik. Saya nginep di pesantren kalau nggak salah itu Banyuanyar. Banyuanyar. Di situ saya dijamu oleh kiai nasi jagung. Nasi campur jagung gitu, nggak jagung murni itu, tapi ada nasinya. Nginep, pagi saya berjalan lagi ke Banyuanyar. Itu indahnya, mereka tuh nganterin saya naik beca, udah dianterin naik beca, diongkosin juga, turun dari beca. Ini ongkos buat ke Banyuanyar. Masya Allah, kata saya, ceritanya Madura tuh di Jawa Barat bukan main sangarnya, tapi begitu kita masuk, ternyata indah banget tuh Madura. Itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Saya kurang lebih tahun 82 kali ya. 82 ya. 82 kurang lebih ya. Saya masih kecil saudara-saudara itu. Aduh luar biasa. Iya. 82. Saya 82. Nah, akhirnya mendapat keputusan finalnya yaitu dapat pesantren Zainul Hasan, Genggong Probolinggo. Iya. Masuklah aliyah kita. Di situ pun saya nggak lama. Cuma 1 tahun. Oh iya. 1 tahun dari kelas 1 naik kelas 2 aliyah. Kenapa nggak lama? Ternyata nggak ada teman tuh nggak betah. Padahal saya itu dekat sama kiai itu karena mungkin saya yang paling jauh, disebutnya dari Jakarta. Jadi setiap kali kiai panggilan ceramah kemana tuh saya yang diajak tuh. Iya. Berdua sama orang Lampung satu. Mana Asmat? Mari kita ke sana ke Probolinggo, ke kota. Mau ceramah, dipanggil saya berdua.
Nah, pertama kali saya naik sedan di situ. Oh, iya. Kiai naik sedan. Baru ya Pak ya? Wah, sedannya Gelen, ada Mercy. Di kita belum ada tuh. Yang punya Mercy, Kiai punya Mercy. Masya Allah. Iya, luar biasa. Pertama naik sedan tuh, diajak sama Kiai itu. Nah, kalau ikut sama Kiai, berkahnya bukan main. Nah, itu kalau suguhan tuh, tuan rumah tuh pisang yang gede-gede, terus lauk pauk yang enak-enak. Tapi Kiai makannya sedikit. Begitu Kiai ceramah, kita yang sibuk. Oh. Ya, bagian kita jatahnya Pak ya. Betul ya. Kiai udah ceramah, kita diam lagi, begini aja nih. Nah, kita makanya kalau Kiai meleng baru bisa, iya Pak ya. itu cerita di Probolinggo tuh. 1 tahun berlalu sudah. Pindah lagi, cari lagi. Memang pondok pesantren saya agak sedikit banyak, cuma nggak lama-lama gitu. Cuma agak lama sedikit, yaitu di Lirboyo. Lirboyo saya agak lama, kurang lebih 4 tahun. Saya masuk Lirboyo tahun berapa? Pokoknya saya keluar 89, diambil 4 tahun sebelum itu, tahun berarti 85 kali ya. 85 ya. Masuk 85 kali ya. 85 Lirboyo, kurang lebih gitu. 4 tahun saya masuk. Pertama tesnya apa itu? Tesnya by juri. Suruh baca kitab by juri. Saya mau masuk aliyah, tapi ada sedikit salah itu. Apa ya saya kan udah lama nggak baca by juri, bacanya saya takrib gitu. Begitu dites by juri, wah ini agak anu nih, udah kita nggak tahu mau dites apa. Kalau tahu kan persiapan dulu, baca dulu gitu. Ini nggak tahu, ada sedikit salah, akhirnya kita cuma diterima kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah. Lirboyo waktu itu belum modern, belum ada modernnya. Semua salafiyah kitab, sekolah ya sekolah, tapi semua kitab semua diajarkan Pak ya? Iya, belajar. Alfiyah aja di sanawiyah hatam. Terus aliyahnya Johar Maknun kelas 1, kelas 2, kelas 3 Guru Juman. Itu di sekolah. Kalau kita pengajian di luar tuh macam-macam, dari mulai kitab yang tipis sampai kitab yang tebal berjilid-jilid tuh ada di luar. Artinya di luar sekolah. Iya. Saya pernah belajar Ihya Ulumuddin di Bahyai Idris, waktunya jam 1 sampai asar, kalau nggak salah sampai asar tuh. Sampai sekarang begitu. Nah, sampai wafatnya Bahyai Idris. Nah, tapi Lirboyo itu walaupun sepuhnya sudah wafat, banyak yang wafat, tapi santri bukan menurun, terus malah berkembang, meningkat ya. Meningkat terus, bahkan putra-putrinya Bahyai Marus tuh bisa menciptakan modernnya. Di Al-Mahrusiyah itu komplit, dari mulai MI sampai aliyah itu modern semua. Kalau perguruan tinggi dari dulu, dari sejak zaman Bahyai Marus itu sudah ada namanya Tribakti. Universitas Tribakti. Nah, dulu waktu semasa saya baru S1, sekarang udah ada S2-nya, bahkan udah ada S3 gitu. Nah, anak saya tuh Haji Muhammad Mansur Mufatihul Huda udah sampai S2 di sana. S2 ya di sana ya. S2-nya di sana. Berarti lulusannya udah banyak Pak ya? Ya, insya Allah. Dulu dia emang anak pertama tuh, dia pertama mondok, dulu keluar SD ke Jombang, Jombang Peterongan. Iya. Nah, Kiai As'ad Umar tuh, yang dulu terkenal Undar itu. Kalau Undarnya bukan Kiai As'ad Umar, saya lupa lagi. Kiai As'ad Umar punya perguruan tingginya nama Unipdu itu, Universitas Darul Ulum. Ya. Nah, lulus sanawiyah di sana, dia pindah ke Lirboyo sampai S2. Alhamdulillah ya. S2 keluar dan sekarang sudah mukim dan bantu-bantu di SMP. Itu mungkin lika-liku saya dalam belajar. Tahunnya kalau dibilang tahun lama, tapi sedikit-sedikit sebenarnya, karena juga ada gangguan. Saya pernah sebelum akhir di Lirboyo itu saya pernah sakit 6 bulan, tipes, terus muntaber. Itu yang saya mungkin itu ujian akhir saya di pondok. Kalau budung sih mondok enggak diceritakan. Nah, setiap orang yang mondok budung pasti ada. Itu udah kelewat itu mah. Nah, itu perjuangan saya di pesantren. Berarti pada kesempatan ini
Pak Kiai lebih banyak ke non formalnya ya, pesantren ya, jurusnya pada waktu itu ya Pak Haji ya. Waktu itu. Bahkan gini. Jadi saya pulang dari Lirboyo tuh dengan bawa ijazah non formal. Ijazah pesantren. Yang mungkin nggak diakui di mana-mana tuh. Nah, ya udah dengan berbekal itu saya diajaklah sama ketua yayasan Al-Falah, Pak Acep Suryana, suruh bergabung di situ. Dari mulai saya ngajar MI dengan gaji 10.000 sebulan. Ya Allah, ya. Gaji 10.000 sebulan. Padahal saya udah punya anak satu. Iya. Udah punya yang satu. Pertama tuh yang pertama. Itu dia 8 bulan keluar, adanya udah dikandung lagi. Ya otomatis ASI-nya berhentiin. Ganti susu, susu kaleng. Gaji saya 10 ribu, harus beli susu juga. Nah, berjalan kurang lebih 2 tahun saya di situ. Bertahan di situ Pak ya? Bertahan. Nah, kata Pak Ketua Yayasan tuh Pak Acep Suryana, ampuranya sabar be sakieu, ya atuh kumaha ayana sakieu. Iya. Gitu. Ini Pak Kiai sedikit barangkali Pak Kiai setelah selesai pesantren itu sempat kuliah di mana atau sempat belajar yang formalnya? Baik. Kuliah itu saya karena pertama ngajar di Al-Falah tadi. Ngajar di Al-Falah sebagai wakil kepala Sanawiyah. Karena mau akreditasi maka guru harus punya ijazah. Sedangkan ijazah saya adalah ijazah pesantren. Begitu disodorkan, wah ini nggak berlaku Pak. Dituntut saya harus kuliah. Saya kemana kuliah dengan modal ijazah pesantren? Cari kasakusuk ke Jakarta. Saya ingat di Aziyadah tuh ada pesantren yang cukup gede di Jakarta. Ada kuliahnya, saya sering lewat ke situ. Ada perguruan tingginya, saya lewat ke situ. Masuk situ saya bertanya, bisa nggak saya kuliah? Oh, sangat bisa gitu. Tapi ijazah saya pesantren. Pesantren mana? Lirboyo. Jangan khawatir, rektornya juga nonton Lirboyo. Alhamdulillah ya Pak ya. Luar biasa. Rektornya alumni Lirboyo. Begitu ketemu siapanya? Ustadz Halim, asli Nganjuk dia. Udah, saya nggak ragu-ragu lagi, mantap kuliah di situ. Saya ambil syariah yang 2 tahun ya. Apa namanya 2 tahun itu? Akselerasi gitu ya. Excel. 2 tahun saya kuliah S1 dan dapat ijazah. Ya ijazah ujiannya di UIN. Waktu itu masih AIN Jakarta. Iya. Masih AIN. Saya ujian di sana dan alhamdulillah lulus pada tahun 2003 dengan dengan bikin itu skripsi yang agak tersendat-sendat tuh karena kita sudah dengan anak juga, kita sudah harus juga ini membenahi ekonomi kita. Saya pada waktu itu buka toko ya. Nah, tapi alhamdulillah walaupun demikian ya skripsi selesai, kita akhirnya wisuda di Taman Mini. Waktu itu wisudanya dengan ijazah S1 sarjana. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik saudara sekalian, itu perjalanan yang sangat luar biasa sekali yang dimana beliau komitmen di dalam memperjuangkan sebuah pendidikan sehingga sekarang ini dari kisah perjalanan ini bisa menghasilkan beberapa alumni pun di sini dari mulai SD, dari TAUD ya Pak ya, dari TK, RA, SD dan SMP. Insya Allah mungkin kedepannya akan membangun Alia apa SMP Pak? SMK dan Akbar. Oh, SMK dan Akbar. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu motivasi buat kita semuanya. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat luar biasa dari pentingnya pendidikan ilmu agama khususnya, dan begitu takdimnya kepada guru-guru beliau yang ini menjadikan sebuah unsur kita untuk kita jadikan contoh buat kita semuanya. Oke Pak Kiai, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Setelah Pak Kiai membuat yayasan yang alhamdulillah sekarang ini bisa dinikmati dan dirasakan oleh lingkungan khususnya di daerah Cikiwul ini, Cikiwul Bantar Gebang ini, sebenarnya tujuan yang awalnya tuh Pak Kiai bikin yayasan itu apa? Tujuan saya pertama, saya ingin mengembangkan ilmu saya, ingin memanfaatkan ilmu yang sedikit saya ingin manfaatkan, maka lewat majelis talim saya
sesuai dengan ilmu yang saya dapati di pesantren, maka bangun majelis taklim itu yang ingin memanfaatkan ilmu. Tapi kemudian pada tahun 94 kurang lebih ada pengawas dari Departemen Agama untuk bergabung di Departemen Agama. Saya bergabung, dan setelah bergabung ternyata disitulah pengalaman bertambah. Jadi setiap bulan ada pertemuan guru-guru yang tempatnya berpindah-pindah dari yayasan anu ke yayasan lain. Nah, begitu terus setiap bulan tuh. Nah, saya bergabung di namanya Forum Madrasah Diniyah pada waktu itu, yang sekarang FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takniliyah. Itu sampai sekarang alhamdulillah jadi pengurus tingkat kota. Nah, dari situ saya pengalaman karena ada pertemuan setiap bulan dari madrasah anu pindah bulan depan madrasah lain, Nah, saya berpikir teman-teman yang sebaya saya tuh punya lembaga ini, yang pindah lagi lembaganya ada lagi lain lagi. Dari situ saya berpikir, dari mulai majlis taklim saja sampai ingin akhirnya iya masa saya nggak bisa gitu, kalau orang lain bisa masa saya nggak bisa gitu. Ya, dari situ tekad saya, orang lain bisa, saya harus bisa. Termotivasi gitu. Pak ya dari situ Pak ya. Jadi terus terang berkembangnya yayasan beberapa lembaga dari RA sampai SD sampai SMP sekarang ini, itu dari perjalanan saya dengan teman-teman dari madrasah satu ke madrasah lain. Karena dari mereka punya lembaga ini, yang ini pindah lagi, lembaganya lain lagi. Saya ingin seperti ini. Nah, akhirnya dibukalah pada tahun 2002 RA. Iya. Jadi hasil pengalaman Pak Kiai dari mulai bergabung dengan guru-guru timbul sebuah inspirasi untuk membuat yayasan. Baik, alhamdulillah ya, sehingga terjadi di sini sebuah yayasan yang bisa menampung sekarang dari mulai RA, SD sampai SMP. Ya mudah-mudahan ini menjadikan sebuah pelajaran buat kita semuanya sehingga kita bisa mengikuti alur yang sebaik-baik kita dalam menjalankan sebuah pendidikan ya Pak ya. Untuk berikutnya Pak, ini untuk visi misi buat yayasannya apa nih kira-kira Pak? Visi misinya saya ingin membuat suatu anak didik atau santri yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Mungkin dengan bahasa lain, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Kalau dia punya ilmu, dia harus beramal. Dan kalau dia beramal, harus punya ilmunya. So, beramal tanpa ilmunya nol besar. Dan dia juga ilmu kalau nggak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah gitu. Oleh karena itu saya ingin menciptakan anak-anak didik ini kompak dengan guru-gurunya. Coba kita harus menciptakan sebuah pendidikan yang anaknya punya ilmu dan beramal, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Kalau berilmu dia harus beramal, dan kalau beramal dia harus punya ilmu. Itu. Kemudian yang kedua, saya ingin menciptakan lapangan kerja. Dan sekarang alhamdulillah sudah paling tidak guru-guru bisa bekerja di sini, karyawan bisa bekerja di sini. Nah, seandainya ini tidak ada, sekian guru, 60 guru dan karyawan kurang lebih. Nah, berarti harus mencari lapangan kerja di tempat lain. Tapi dengan ada lapangan kerja di sini, ya mereka bisa bekerja di sini, dan saya ingin mau semua artinya bersama-sama, ada kita makan, nggak ada ya kita bareng-bareng lapar. Nah, gitu. Saya mengajak kepada semua elemen yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Mansuri. Alhamdulillah luar biasa, saudara sekalian. Itu dari visi misinya yang dimana ada keseimbangan antara ilmu dan amaliyah yang mungkin buat mengarahkan kita supaya kita tidak salah untuk berjalannya Pak ya. Dan di sini pun juga sangat luar biasa, hal yang sangat di luar logika seorang kiai bisa memberikan sebuah lapangan kerja ya. Biasanya orang-orang Cina Pak Kiai ya. Nah sekarang ini momen yang luar biasa, bahkan dengan ilmu agama itu bisa menjadikan sebuah unsur bisa mendapatkan atau bisa membuka lapangan kerja, tapi dengan bentuk ibadah. Luar biasa ini, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semuanya sehingga kita lebih semangat lagi dalam belajar menuntut ilmu agama khususnya. Mungkin yang terakhir Pak Kiai, ini ada pesan ya, mungkin ada beberapa pesan yang harus disampaikan Pak Kiai buat bekal kita semuanya di sini. Mungkin pesan buat warga wilayahnya apa, terus pesan buat keluarga besar dari Pak Kiai sendiri apa.
Terus pesannya buat Dewan Guru, juga pesan buat siswa. Ada 4 pesan Pak Kiai. Baik. Mohon minta dibina kami semuanya untuk mendapatkan bekal untuk kedepannya nanti. Pertama ada satu yang ketinggalan. Saya mendapatkan gelar MA itu, saya kuliah lagi pada tahun 2008 setelah saya pulang haji yang kedua. 2008 saya kuliah. Kebetulan saya kalau tiap hari Rabu itu saya ngaji di Jakarta tuh, di Kebonanas, ngaji kepada seorang ulama. Kemudian ada situ ada pengumuman, dibuka perguruan tinggi namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali, ya. Ciawiah, Jakarta. Saya masuk dan saya menjadi angkatan yang pertama. Disitulah saya mendapatkan S2, gelar S2, iya. jurusan tafsir hadis. Yang ya kajiannya yang kitab-kitab yang dikaji di pesantren itu ya ternyata di perguruan tinggi itu dikaji semua. Nyambung Pak ya? Nyambung gitu. 2 tahun saya berjalan kuliah S2 tahun 2012 mungkin saya mendapat gelar MA. Cuma MA-nya bukan Mesir. Oh iya. Spesial Indonesia ya? Iya. MA-nya Indonesia, yaitu Ciawiah Jakarta Ma'had Ali. Nah, itu di tempatnya Jakarta, Kalimalang, Budi Harapan, Jalan Budi Harapan, Cipinang, Melayu. Itu alamatnya. Kemudian harapan saya, keinginan saya dari sebuah yayasan ini yang mungkin kalau dilihat muda enggak muda atau baru enggak baru, boleh kalau dibilang muda ya cukup lama juga, dari tahun 89 saya mulai sampai sekarang udah berapa, 2021 ya. 2021. Tahun itu udah lama juga, lumayan Pak Kiai ya. Nah, cuma mudanya itu mungkin memang perkembangannya agak sedikit terlambat. Orang kalau lulus SD harus buka SMP segera, tapi saya nggak segera buka SMP, itu agak lama. Dan sekarang SMP udah berapa kali lulusan juga belum buka lagi tingkat tingginya gitu, tingkat kelulusan. Oleh karena itu, karena memang ya keterbatasan diri saya, mungkin dari segi sarana prasarana yang belum memadai, ini yang harus berjuang benar. Dan sekarang insya Allah akan dibangun lagi bidang SMP, karena ini yang ada adalah buat pondok pesantren. Insya Allah Pak ya. SMP nanti di sini ada 4 lantai kurang lebih, 4 lantai, jadi ada 5 kelas di sini. 5 kelas ini 3, ke sono 2. Jadi letter L nanti Majelis Taklim, dan insya Allah Majelis Taklim itu sekitar bulan haji itu mau dibongkar, mau direnovasi. Di bawahnya Majelis Taklim tetap ibu-ibu yang berhalangan juga bisa ngaji, santri yang berhalangan juga bisa ngaji, tapi atasnya nanti masjid. Oh gitu. Nah, lantai 3-nya untuk ruang kelas lagi gitu. Karena masih banyak ya untuk Majelis Taklim ya. Masih banyak itu. Nah, itu insya Allah dalam jangka waktu menengah gitu. Amin. Nah, kemudian harapan saya kepada murid, kepada siswa-siswi dari baik RA sampai SMP, nah, jangan lupakan sholat, jangan sia-siakan sholat, satu. Yang kedua, jangan melalaikan perintah orang tua. Berbaktilah kepada orang tua, karena itulah untuk menuju jalan kesuksesan ada ridho orang tua. Itu Allah akan ridho kalau orang tua ridho. Itu intinya. Nah, lalu untuk guru-guru semua, mari bergabung dan kita katakanlah mengabdi kepada agama melalui jalan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mansuriyah. Mari sama-sama majukan dakwah kita demi Islam wal muslimin melalui pendidikan ini. Karena walaupun namanya SMP, tapi di dalamnya boleh jadi apa yang ada di SMP nggak ada di tempat lain. Apa yang ada di tempat lain di SMP ini lebih ada. Di pelajaran yang sebanding dengan sanawiyah kan. Apa yang ada di sanawiyah di sini ada. Arti apa ada yang di sini di sanawiyah belum tentu ada. Gitu. Itu sebuah kelebihan Pak ya. Kelebihan insya Allah. Nah, kemudian itu untuk guru-guru, untuk masyarakat sekitar ini ya, saya berharap semua nanti kalau sudah ada pondok dari awal, saya alhamdulillah sudah bisa menciptakan juga perekonomian antar masyarakat. Ini sudah bisa berjualan kepada anak-anak, kan
ada Iya. ekonomi masyarakat. Ada kantin Pak ya? Ada, insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Ini yang Jadi berjualan di membantu. sana tuh, yang berjualan di depan majelis itu kan kalau pagi itu cukup banyak. Artinya yayasan ini sudah membantu meningkatnya perekonomian masyarakat. Itu yang ada di wilayah lingkungan kita Pak yang dagangnya Iya. Pak ya. Alhamdulillah ya. Kalau dulu tuh zaman ojek belum ada online, itu Iya. sana pangkalan ojek. Itu wali murid ke sini tuh bisa naik ojek. Artinya sudah bisa menciptakan perekonomian masyarakat gitu. Iya, iya, iya. Nah, ke depan ya saya ingin lebih daripada itu. Cuma lewat apa? Mungkin lewat koperasi, mungkin lewat kita yayasan ini punya pertanian, nanti yang kerjanya orang sekitar gitu. Lingkungan ya. Apa pertanian apa aja, peternakan mungkin apa saja lah yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat gitu. Terus satu lagi apa tadi? Yang buat keluarga Pak Kiai. untuk Iya. keluarga. Saya ingin berharap dan mohon kepada Allah agar saya diberi kekuatan, saya, keluarga saya, keluarga besar yayasan, dan termasuk guru-guru juga jadi kolega yayasan namanya. betul. Maka berharap semoga ini kebetulan kita di musim pandemi ya, walaupun belum merdeka 100% kita ya. Iya. Kita masih dibayang-bayangi dengan rasa takut kalau keluar kita harus pakai masker. Meskipun demikian, ya mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya keluarga yayasan diberi kekuatan, diberi ketabahan dan diberi kesabaran dalam terus mengembangkan lembaga ini demi Islam dan muslimin. Amin. Demikian. Oke, terima kasih Pak Kiai atas arahannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita semuanya, di mana tidak ada kalimat menyerah untuk menjalankan sebuah perjuangan. Insya Allah pasti Allah akan memberikan bantuan buat kita semuanya. Amin. Dan kita doakan bersama-sama Pak Kiai diberikan kesehatan, Amin. dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga nggak mungkin akan ada sebuah perkembangan yang pesat tanpa ada dukungan dari lingkungan, dewan guru, murid, keluarga semuanya. Dan ini adalah sebuah contoh yang baik buat kita, juga buat anak cucu kita, di mana ini bekal buat kita menuju kepada sebuah kesuksesan yang hakiki, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kiai diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon di sini Pak Kiai mendoakan kami semuanya. Diakhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kami sajikan buat masyarakat ini bisa menjadi doa yang terbaik bagi kita dan masyarakat di sini. Barangkali Pak Kiai minta doanya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghara. Allahumma rizqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal lail wa khairan nahar wa syarrus. Allahumma srif anna syarra sabah syarral masa wa sallallahu alaihi lail wa sallallahu nahar wa sallallahu qadha syal kadir. Allahumma ma anzalta min khairin wa salamatin wa afiyatin wa ghanimatin wa sa'atar faj'al lana awfaral haudi wan nasib. Allahumma wa ma anzalta min su'in wa syarrin wa da'in wa bala'in wa fitnatin fasrifu anna wa jami' ahlina wa dzurriyyatina wa jama'atina. Allahumma ma anzalta min khairin wa ganimatin faj'alna awfal hadi wan nasib. Yasir wa la tu'asir, yasir umurana wa sa'ir kasbanallah ikli jami' hawaijana wa qiduyun bisin qadir. Da'wahum subhanakallahumma wa tiyatun biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Kiai. Terakhir dari kami, jangan sungkan-sungkan anak ibu bapak sekolahkan di SDI dan SMP Ibnu Hajar. Insya Allah di sini ada mencetak orang-orang yang berkualitas, bermutu tinggi, berilmu, dan juga insya Allah mempunyai kekuatan tauhid akidah yang luar biasa. Terima kasih Pak Kiai. Dan diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.